Klarifikasi lainnya bahwa tentang adanya persekusi eksekusi berkaitan dengan keterangan di atas, yaitu dugaan penyalahgunaan atau pelanggaran jabatan, persekusi perampasan yang dilakukan oknum pejabat di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambaromo, Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. Maka dengan ini saya melampirkan beberapa bukti atau syarat formil, material, dan saksi-saksi lainnya yang terduga di dalam rangkaian persekusi yang dilakukan oleh korban. Yang pertama, bahwa kita sudah mengajak bicara Muhammad Sutopo yang telah jelas-jelas mengabaikan. Jadi mengabaikan tanpa pertimbangan jabatan, memaksakan suatu tindakan gugat cerai sepihak secara subjektif tanpa ada pertimbangan hukum dan etika, yang diduga terlibat hubungan emosional dengan anak buahnya tanpa ada pertimbangan hukum, pertimbangan kemasyarakatan, dan aturan pemerintah. Malah menggertak, mengintimidasi, menantang, dan agar korban mengiyakan dan memenuhi paksaan yang dilakukannya. Yang kedua adalah bahwa Saudara Sutopo tidak pernah membaca dan mendengar ataupun menimbang beberapa hal atas waskat jabatan atau warkat jabatan dengan pertimbangan jabatan bahwa anak buahnya atas nama IWW telah juga melakukan persekusi eksekusi, suatu tindak pidana pengabaian, pembiaran, penelantaran secara berlarut-larut sampai puluhan tahun kepada suami sahnya yang waktu itu dalam keadaan sangat lemah dan membutuhkan bantuan yang sebenarnya ada berasal dari penghasilan tambahan saudara IWW, yaitu insentif gaji yang diperoleh sebagai PNS Dinas Pendidikan. Yang ketiga, bahwa saudara Muhammad Sutopo setelah mengetahui bahwa permasalahan itu benar, akhirnya sulit untuk ditemui baik di kantor maupun di rumahnya untuk menjelaskan kaitannya dengan klarifikasi kejadian perkara ini, sehingga korban memutuskan untuk melaporkan tersangka ke Polres Pati tentang adanya persekusi eksekusi yang dilakukan secara bersama-sama, yaitu dengan kepala sekolahnya SD Tingkat Tambaromo atas nama Supawaten, Dahlan Istanto, Sunarto, dan Sudarmadi. Yang keempat, bahwa melalui telepon Muhammad Sutopo, yaitu melalui mediator kami atas nama Hartini, STB Berkilah membuat alibi pengalihan kasus yang berhubungan dengan dirinya dengan anak buahnya yaitu IWW, dan hanya sekedar minta maaf. Bahwa melalui klarifikasi kepolisian di Polres Pati dipandang cukup, dan data pendukung yang menguatkan laporan korban bahwa secara bersama-sama para kepala dinas pendidikan di Tambaromo, baik Sutopo maupun Jayus Setianto, telah secara bersama-sama beruntun berantai melakukan suatu tindakan persekusi eksekusi, penculikan, penyekapan sesuai dengan pasal 277 KUHP sebagaimana terlampir dalam surat laporan, serta ada dugaan lainnya terkait pengabaian alas hak insentif tunjangan seorang suami yang seharusnya diperoleh sebelum terjadi sah perceraian terhitung 2003 sampai dengan 2017 yang besarannya sesuai peraturan, bukan setelah perceraian dilakukan. Kami memohon kepada Bapak Kapolres Pati, Ceki Ombudsman, agar segera menetapkan Muhammad Sutopo dan kroni-kroninya menjadi tersangka terkait persekusi beruntun yang dilakukannya kepada saudara Solihul Hadi. Ketentuan-ketentuan, adapun perkara yang layak diproses secara hukum terkait yaitu kesalahan prosedur. Pertama adalah penyelewengan insentif tunjangan gaji yang berturut-turut sejak TMT sama dengan 2018. Yang kedua adalah pengabaian penelantaran yang dilakukan kepada suaminya selama 8 tahun berjalan, yaitu adanya kehidupan bebas tanpa aturan yang diduga dengan laki-laki lain, suatu tindakan penipuan, pencurian, penggelapan, baik uang, surat berharga, talon, dan lain sebagainya, kabur dengan laki-laki lain, dan melakukan sindikat mafia kasus, merekayasa kasus, men-setting kasus agar suaminya jadi tersangkakan suatu rekayasa. Dan rekayasa itu diduga ada pengembangan
atau pengembangan opini sampai dengan eksekusi keterlibatan oknum Polsek Gabus. Waktu itu adalah Bapak Suwarno Waswandi, Polsek Winong Bapak Torom Patno Bibit Arto CS mengarahkan kepada perkara overspells. Dan itu sulit untuk membuktikan. Selanjutnya bahwa kejadian penculikan perampasan atas dirinya yang membuat dirinya sendiri seolah-olah tidak berdaya dan melakukan sesuatu padahal dia yang merancang sesuatu untuk kabur. Selanjutnya melakukan permufakatan jahat, tipu daya, kebohongan, rangkaian kata-kata sehingga akal sehat dapat menerima bahwa dia itu diperdaya seolah-olah dijahati padahal dia sendiri adalah otak dan pelakunya, yaitu meramal hak wakfi, hak insentif selama 8 tahun berjalan. Ada dugaan keterlibatan dengan Pemdes Karangkonang, ya baik dari RT, RW, desa, dan yang lainnya, bahwa atasannya wajib ikut diperiksa, turut diperiksa, dan mempertanggungjawabkan alasan apa sampai perceraian itu diberi izin dan mendesak. Maka sah korban untuk melakukan laporan polisi terkait dugaan konspirasi, tipu daya, permufakatan jahat yang dilakukan oknum-oknum kepala sekolah di SD 03 Tambak Romo sampai Ankum. Yang pertama yang meng-ACC gugat karena semua mengetahui ada file jaring dan unsur-unsur pidana lainnya yang terlapor di kepolisian sebelum bercerai ditempuh. Jelas ada rekayasa di Dinas Tambak Romo di dalam MOU yang dengan Reskrim Unit 3 jika perceraian tetap berjalan tanpa ada izin suami sahnya dan kewajiban-kewajiban hukum diabaikan oleh dinas, maka kasus hukum lainnya layak untuk dijalankan. Jadi kemarin karena ada menunggu, ya mengingat menimbang bahwa hukum tidak mengenal kasih sayang, mengingat PNS harus mentaati kewajiban tertentu, menyelesaikan hal-hal yang sifatnya keuangan dan administratif dalam hal hendak bermaksud melakukan perceraian, maka hal itu adalah suatu kewajiban. Sebagai unsur negara diharapkan tidak terganggu oleh urusan rumah tangga. Agar supaya di dalam pelaksanaannya pada ketentuan PP 101983, PNS yang terkena ketentuan PP nomor 101983 tidak sepatutnya menghindar baik sengaja maupun tidak terhadap ketentuan tersebut dengan cara merelokasi ulang gugat tersebut atau menyimpulkan, melaporkan dari memo resolusi yang kita sampaikan lagi. Politik trium, patrium, parafon, yaitu tidak ada sifatnya politik trium, patrium, parafam, bahwa artinya untuk mencaci perempuan karena tertentu itu tidak, bahwa saudari WW memang harus bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya dan seluruh persepsi yang dibuatnya atau ucapannya secara hukum, karena mengatakan saudara Dede hilang ingatan, gila, depresi, lemah syahwat dan sebagainya, dan tidak mampu berbuat apa-apa termasuk tidak mampu mencari nafkah, dalam arti kalau terbukti di dalam pemeriksaan pejabat terkait tentang ucapan IWW yang disaksikan Dinas Pendidikan, maka IWW memiliki kewajiban dua, yaitu kewajiban secara administratif, kewajiban secara birokratis, dan untuk merawat, mengembalikan citranya, memeriksakan ke dokter perawatan, serta memberi kebutuhan makan selama masih sebagai istrinya dan relaan lainnya. Apabila pernyataan tersebut adalah tidak benar, maka saudari wajib minta maaf atau merehabilitasi kepada pers, media, atau bertanggung jawab secara hukum karena melecehkan lembaga perkawinan yang seharusnya dibina, yaitu menjaga martabat suaminya yang sudah membantu mengantarkannya sampai menjadi PNS. Maka dalam kasus ini kita bisa dijadikan petunjuk di dalam kasus ingkar janji, perpilitan, persekusi, di mana ada kewajiban yang agar seorang istri tinggal satu rumah dengan suaminya, tetapi hal itu ditinggalkan, apalagi dia adalah PNS yang harus dipertimbangkan yang matang, yang mampu di dalam menyelesaikan permasalahan demi permasalahan. Bahwa pada saat itu Said Bek 11/11/2011
adalah benar ada suatu kejadian perampasan, penculikan, penguasaan hak warga negara oleh oknum anggota polisi dan timnya, ataukah itu preman, atau setelah dengan alasan-alasan tertentu kita dicari-cari polisi dengan dugaan palsu yang tidak jelas dan diduga yang memperkarakan adalah saudari WW sendiri untuk alasan melarikan diri dari tanggung jawab membayar utang-utangnya dan tanggungan sesuai dengan perjanjiannya. Yang pertama, kalau memang diterima PNS akan melunasi utang dan membantu balik kepada saudara Dede. Yang kedua, akan membangun rumah tinggalan Haji Abdul Hanan. Yang ketiga adalah akan merubah perbuatan perilakunya selaku istri yang baik. Yang ternyata setelah diterima PNS nekat kabur dengan saudara Bambang Permati dan indekos berpindah-pindah di tempat di daerah Gabus dan Tambak Romo. Ada dugaan adanya unsur rekayasa politik tertentu dari dalam desa Karangkonang untuk menghambat peran politik agar tidak turut serta dalam peran politiknya. Adanya rebutan proyek di PKBM. Adanya rekayasa dari dalam keluarga sendiri, yaitu antara adik dan ibunya terkait sengketa warisan atau peninggalan orang tua. Mereka yang diduga terlibat adalah oknum-oknum guru dari Dinas Winong, dari Dinas Tambak Romo, dan dari Dinas Gabus, seorang atas nama Siswanto ya. Oleh permasalahan tersebut, maka sesuai dengan pasal 7 ayat 2 di dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Undang-Undang nomor 174, bahwa bila salah satu alasan itu dapat terjadinya perkawinan ialah salah satu mendapat catat badan atau penyakit akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, secara kode etik aturan tersebut mengikat, yaitu secara kemanusiaan tidak patut atau hakim membatalkan. Seorang PNS yang melakukan tindakan menceraikan pasangannya yang dalam keadaan di mana pasangannya tidak dalam keadaan sehat atau tidak berjaya, demikian ini, atau alasan pasangan suami istri tertimpa musibah, diantaranya difabel, sakit, depresi, ingatan, tidak memberi keteladanan yang baik atau tidak patut, meskipun ketentuan peraturan itu memungkinkan, tetap dilanggar. Oleh karena itu, ini adalah pelanggaran kode etik atau norma, maka izin untuk bercerai dengan alasan tersebut seharusnya tidak diperkenankan atau ditolak oleh Kepala Dinas Pendidikan, tetapi hal itu dipaksakan. Mengacu alasan demi alasan tersebut hanyalah dapat merupakan salah satu syarat alternatif yang harus dipenuhi atau syarat-syarat kumulatif bagi pegawai negeri untuk meminta izin bercerai kepada atasannya. Lihat, yaitu pasal 10 ayat 2. Kami sudah meminta petunjuk Bapak Bupati agar kami melakukan upaya kekeluargaan, namun hal itu buntu karena banyaknya permasalahan campur tangan intervensi orang lain, baik kepala sekolah, kepala dinas Tambak Romo, dan lain sebagainya, yang tidak bisa kami temui dan tidak mau menemui. Maka dalam hal ini menurut ketentuan undang-undang, PNS sesuai kode etik ketidakpantasan tidak patut meninggalkan pasangannya dalam keadaan sakit, depresi, dan hilang kesadaran. Dalam keterangannya, atas pengakuan IWW sendiri, Seki Intelijen IWW mengatakan habis 100 juta untuk perawatan dan mengirimkan uang jajan 800 juta per bulan. Cuma kata-kata pepesan kosong, Pak, dan itu tidak pernah dilakukan. Bahwa belakangan menggugat cerai suaminya tanpa syarat, agenda di dalam tuntutan yang hanyalah cerai, tak ada lainnya atau kompensasi apapun sesuai perjanjian, bahwa perceraian tidak serta-merta membebaskan dirinya dari membayar utang, karena lebih dapat dijelaskan sesuai ketentuan itu malah semakin nyata dan semakin dalam bila di dalam 1 bulan setelah perceraian IWW tidak melakukan kepada yang berwajib sebagai terlapor atau kepada catatan sipil, maka sanksi pemidanaan, pemecatan sebagai PNS dapat dikenakan sesuai ketentuan. Sehubungan dengan contoh keteladanan yang harus diberikan atau pegawai negeri sipil yang dibebankan ketentuan disiplin tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Adapun bagi lembaga perkawinan dan perceraian itu sendiri, bahwa dengan perceraian yang dilakukan dengan rekayasa, yaitu adanya pencurian, tipu daya, kebohongan yang dilakukan walaupun sah,
jika ada unsur-unsur kriminal di dalamnya, kasus dapat dipidanakan, yaitu adanya ingkar janji, yaitu janji kalau jadi PNS akan merawat dan menjadi istri yang baik, tapi ternyata meninggalkan. Entah apa alasannya, ternyata di tengah jalan mengkhianati suaminya, memanggil pacarnya, dan mengeroyok suaminya, dan dengan memanfaatkan dan memanfaatkan pejabat di Dinas Tambak Romo. Hanya ini tidak saya buka untuk umum. Adapun pertimbangan-pertimbangan secara mutatis mutandis